Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Kalau kita memerhatikan ketentuan yang ada di 1320 BW, di situ disebutkan dengan jelas bahwa untuk sahnya persetujuan itu diperlukan 4 syarat. Yang pertama itu adalah sepakat. Yang kedua adalah cakap untuk membuat perjanjian. Panjangnya tadi sepakat itu adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua itu adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga itu adalah suatu hal tertentu. Dan yang keempat itu adalah suatu sebab yang halal. Jadi ini yang paling sering disebutkan oleh mahasiswa di Fakultas Hukum bahwa syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Jadi singkatnya mereka menyebutnya biasa sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan ada kausa yang halal atau suatu sebab yang halal. Untuk malam ini mungkin saya hanya akan menjelaskan tentang apa itu sepakat, karena ini membutuhkan pembahasan yang panjang, maka saya akan membuatnya atau menyampaikannya secara berseri. Untuk malam ini saya hanya akan menyampaikan dulu tentang apa itu sepakat. Berbicara sebenarnya mengenai sepakat ini, pasal ini sesungguhnya hendak memberikan perlindungan kepada pihak yang hilaf, pihak yang diancam ditipu, pihak yang dipaksa untuk mengadakan perjanjian. Jadi dengan pasal ini dimaksudkan bahwa dia akan memberikan perlindungan dengan cara meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Kalau kita lihat di dalam BW, kalau orang bertanya apa sesungguhnya itu sepakat, dari 1993 pasal yang ada di dalam BW itu tidak ada satupun pasal yang menjelaskan tentang definisi sepakat. Yang ada itu hanyalah penyebutan apa yang menyebabkan perjanjian itu tidak mengandung sepakat. Kalau kita melihat di ketentuan pasal 1321 atau 1321, di situ tidak menyebutkan sepakat itu apa. Justru yang dijelaskan itu kalau melihat isinya secara lengkap bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilapan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Jadi di sini tidak menjelaskan apa itu sepakat sekali lagi. Tetapi secara negasi, dia justru menyebutkan itu bahwa yang namanya perjanjian, kalau mau melihat ukuran sepakat itu ada atau tidak, lihatlah perjanjian itu. Apakah perjanjian itu tidak dibuat karena kehilapan atau dualing? Apakah perjanjian itu tidak dibuat dengan paksaan
atau duang atau khawel, apakah perjanjian itu tidak dibuat dan ada unsur penipuan di dalamnya atau bedroh? Nah, ini yang ada di pasal 1321. Ya. Nah, sekarang ini ada tambahan ya, di dalam jurisprudensi yang ada, bahwa selain ketiga itu, yaitu kehilapan, paksaan, dan penipuan, ada satu unsur lagi yang menyebabkan perjanjian itu dianggap tidak memiliki sepakat. Yang mana itu? Yang disebut sebagai penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden, undue influence, ya, yang bisa terjadi karena penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi, bisa terjadi ada ya, penyalahgunaan karena keunggulan psikologi. Nah, kita lihat satu persatu. Apa yang menyebabkan perjanjian itu tidak ada sepakat? Nah, ketika dikatakan tidak ada sepakat, ya, karena orang berbicara sepakat itu sesungguhnya bicara kehendak, ya. Nah, bicara pernyataan kehendak yang cocok, ya. Sehingga ketika ketiganya ini, ya bahkan sekarang keempatnya ini ada, maka di situ disebutkan bahwa perjanjian ini sesungguhnya mengandung cacat kehendak. Nah, karena tidak ada definisi tentang apa itu sepakat, lalu kemudian ya para ahli ya memberikan definisi tentang sepakat, bahwa sepakat itu sesungguhnya adalah pernyataan kehendak ya yang dinyatakan secara bertimbal balik. Ya, ada beberapa literatur yang hanya berhenti di situ bahwa persesuaian kehendak. Tetapi beberapa penulis mengatakan itu tidak lengkap kalau hanya dikatakan pernyataan kehendak atau persesuaian kehendak. Ya, harus disampaikan yang dinyatakan secara timbal balik. Karena kalau satu mengatakan saya mau menjual, yang satunya tentu tidak mengatakan juga saya mau menjual. Tetapi dia mengatakan saya mau membeli. Berarti penjual dan pembeli menyatakannya secara timbal balik. Itulah sepakat. Kita kembali bahwa tidak ada sepakat kalau perjanjian itu dibuat dengan kehilapan, paksaan, dan penipuan. Nah, kita mulai dulu dengan apa itu paksaan. Paksaan itu apa? Duang. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ya bahwa di situ ada kekeliruan juga ya. Nah, menafsirkan atau memaknai yang tiada sepakat itu dengan paksaan. Jadi itu tidak tepat sesungguhnya. Karena yang dimaksud dengan paksaan itu sesungguhnya adalah paksaan psikologis. Bukan paksaan fisik. Nah, sehingga tidak tepat disebut sebagai paksaan. Nah, kalau paksaan psikologis ya, itu lebih kepada ancaman atau bedreiging ya. Kalau duang atau paksaan itu, paksaan fisik itu adalah duang yang di dalamnya itu mengandung khawel, kekerasan ya. Jadi saya contohkan yang mana yang dimaksud dengan duang atau paksaan. Nah, misalnya saya membuat kontrak dengan seseorang ya, si Tuan X ya. Nah, ternyata sebenarnya saya tidak ingin menandatangani, saya tidak tahu menulis ya, jadi mungkin dia ingin agar di dalam kontrak itu, di atas kontrak itu terbubuhi jempol saya ya. Lalu kemudian dia memaksakan saya mengambil tangan saya ya, bahkan dengan ancaman senjata di leher saya, dan meletakkan jempol saya ke bawah ya, menarik tangan saya. Nah, ini yang disebut dengan kekerasan.
Ya, sesungguhnya di situ tidak ada kehendak, tidak ada kemauan, tidak ada wills. Ya. Jadi terjempolnya atau terteranya jempol itu pada kontrak bukan karena saya mau, tetapi karena tangan saya dipaksa untuk menjempol ini. Inilah paksaan. Jadi sama sekali tidak ada keinginan. Berbeda halnya kalau misalnya saya dengan tuang X ini, dia katakan, Anwar, kamu mau ndak menjempol kontrak itu? Saya bilang tidak. Oke, kamu harus lihat itu anakmu sekarang ada di bawah kekuasaan saya. Kalau kamu tidak mau menandatangani menjempol kontrak itu, berarti nyawa anakmu hilang. Ya. Lalu saya datang menjempol, berarti di situ saya datang menjempol berarti ada kemauan, ada kehendak, ada wills dari saya. Nah, dan di situ tidak ada kekerasan, berarti beda tadi. Saya tidak ada sama sekali ketika dipaksa itu, ya tangan saya ditarik, diterakan jempol saya di atas kertas. Saya tidak pernah mau terteranya jempol saya itu karena dipaksa. Beda halnya kalau saya yang datang ke situ karena nyawa anak saya terancam. Ya, nah, ini dimaknai bahwa saya juga terancam dan secara psikologis saya terancam. Berarti di situ bukan paksaan, tetapi di situ adalah ancaman psikologis. Berarti bedreiging, ancaman seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada ancaman, ya berarti tidak ada kesepakatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah kehilapan. Ya, kehilapan itu adalah dwelling. Ya, kalau orang bicara kehilapan, ya, itu bicara soal gambaran yang salah, ya, yang diperoleh salah satu pihak mengenai objek perjanjian atau mengenai diri dari pihak yang lain. Nah, itu kalau kita lihat di pasal 1322, ya, tentang kehilapan itu apa. Jadi kehilapan itu adalah gambaran yang salah yang diperoleh salah satu pihak mengenai objek perjanjian atau mengenai diri pihak lain. Hilap itu atau kehilapan itu berbeda dengan salah tulis, berbeda dengan salah ketik, ya. Nah, karena kalau di dalam salah ketik, di dalam salah tulis itu sesungguhnya itu ada persesuaian kehendak sebenarnya. Ya, di kehilapan juga sebenarnya ada persesuaian kehendak. Hanya saja persesuaian kehendak itu terbentuk di bawah pengaruh gambaran yang salah. Ya, misalnya yang seringkali kita lihat dicontohkan pada literatur-literatur yang ada, misalnya orang mau membeli Gucci. Ya. Gucci yang ada ini disangkanya adalah Gucci buatan abad ke-17 misalnya. Nah, lalu ternyata ya setelah dia membeli, rupanya Gucci ini adalah Gucci buatan abad ke-19 atau abad ke-20, yang seandainya saya tahu bahwa Gucci itu adalah buatan abad ke-20 atau abad ke-21, saya tidak mungkin mau membelinya. Dengan paling tidak saya tidak akan membeli dengan harga yang sama, yang saya sangka buatan abad ke-17. Nah, itu yang dimaksud dengan kehilapan. Jadi kehilapan sekali lagi itu adalah gambaran yang salah tentang barang atau objek perjanjian itu. Jadi pada umumnya ya kehilapan itu tidak dapat berakibat dibatalkannya perjanjian. Ya. Itu kalau kita lihat di ketentuan pasal 1322 ayat 1. Nah, kemudian tentu ada pertanyaan, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan
mengenai objek perjanjian atau mengenai kehilapan itu hakikat barang di 1322 disebutkan di situ. Bahwa kehilapan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kehilapan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Nah, sekarang orang mempertanyakan apa yang dimaksud dengan hakikat barang. Kalau kita lihat di doktrin dan juga jurisprudensi yang berkembang di Belanda, maka yang dimaksud dengan hakikat barang atau zelfstandige der Zaak, yaitu sifat barang yang bagi pihak hilaf itu sangat menentukan untuk membuat perjanjian. Contohnya, ya, bagaimana kita mengetahui sifat dari barang? Ini sudah pernah ada terjadi, tadi saya sudah gambarkan, salah satunya adalah Gucci. Ya, Gucci itu rupanya adalah Gucci abad ke-21. Ya, dan saya sangka Gucci abad ke-17. Ya, tentulah kalau saya tahu bahwa itu abad ke-21, saya tidak akan membelinya. Salah satu juga yang pernah menjadi jurisprudensi di Belanda adalah tentang kasus pembelian hutan. Ya, seseorang membeli hutan tanpa tanah, jadi hanya pohon yang ada di atasnya yang dia beli. Tentu kalau kita mau membeli pohon yang atas, yang tanpa tanah, berarti bukan tanahnya yang utama, tetapi pohonnya, jumlah pohonnya. Nah, dia menyangka atau pembeli ini menyangka dan mau membeli dengan harga yang ditentukan oleh penjual karena dia mengira bahwa ada kira-kira 40.000 pohon yang ada di dalam hutan itu. Kemudian ternyata bahwa jumlah pohon itu pun tidak cukup 23.000. Nah, lalu di sini pembeli meminta agar perjanjian itu dibatalkan dengan alasan terjadi kehilapan. Dan itu dimenangkan oleh Hooggeraad atau Mahkamah Agung Belanda. Ya, dan itulah yang dijadikan ukuran juga bahwa salah satu ukuran dari kehilapan itu adalah adanya hakikat barang, ya, tentang hakikat barang itu tadi. Nah, jadi karena orang membeli pohon, orang membeli hutan kan pasti pohonnya, jumlah pohonnya yang dibutuhkan, bukan karena memang tidak tanahnya dijual, sehingga ketika tidak sampai seperti itu, maka itu juga bisa dianggap sebagai sebuah kehilapan. Ya. Jadi kalau kriteria dari kehilapan itu kita bisa simpulkan, ya, kalau mau menggugat dengan dasar kehilapan, ya, kalau mau berhasil gugatannya, ya, pertama ada kehilapan mengenai hakikat barang, yaitu sifat dari barang itu yang bagi pihak yang hilaf itu sangat menentukan untuk menutup perjanjian. Misalnya tadi Gucci, misalnya Harloji, ya, atau jam tangan. Kita menyangkanya bahwa itu emas. Nah, ternyata bukan emas, itu hanya celupan misalnya, sehingga tidak mungkinlah kita membeli, atau paling tidak kalaupun kita membeli, kita tidak akan membelinya dengan harga yang sama jika saja kita mengetahui bahwa itu bukan emas murni, tetapi itu hanya emas celupan. Ya, kemudian kriterium berikutnya bahwa harus terang dan nyata, ya, bahwa tanpa kehilapan, ya, perjanjian itu tidak akan diadakan. Nah, tetapi kalaupun diadakan itu dengan syarat-syarat yang lain. Nah, kemudian berikutnya lagi kriterianya adalah harus ternyata bahwa pihak lain selain mengetahui atau harus dapat mengetahui bahwa sifat itu adalah esensial bagi pihak yang hilaf. Nah, jadi tentu penjual, ya, ketika saya mengatakan ini buatan berapa Pak, abad keberapa, abad ke-19 atau itu Gucci kuno ini ya Pak ya, Gucci kuno, ini abad ke-17 ya. Artinya apa? Bahwa saya tidak mungkin mau membeli Gucci itu. Artinya apa? Bahwa hakikat dari barang yang saya inginkan bukanlah buatan abad ke-21, melainkan saya menginginkan abad ke-17. Dan kalau itu diketahui oleh penjual barang antik, dan biasanya penjual barang antik tentu tahu yang seperti itu, pasti dia akan mengatakan, oh itu bukan abad ke-21 tetapi abad ke-17, tetapi itu abad
ke-21. Dan ketika saya mengambil itu atau dia tidak ngomong apapun, dia diam saja membiarkan saya mengambil barang itu hilap, ya di sini dasar saya untuk melakukan gugatan pembatalan perjanjian. Kemudian apalagi kriteria berikutnya, yaitu kehilapan itu tidak disebabkan oleh kelalaian sendiri dari pihak yang hilap. Misalnya di guci itu tertulis JPN misalnya, ya, atau JNP. Saya justru keliru, saya menyangka itu JPN dan saya menafsir sendiri. Oh, ini pasti guci dari Jepang. Padahal di situ tertulis JNP, ya. Nah, beda-beda tipis kan. Ternyata JNP itu adalah guci dari JNP Ponto misalnya. Nah, lalu saya membelinya tidak menanyakan juga kepada penjual apakah ini dari Jepang atau dari JNP Ponto tentang JPN itu. Nah, kalau yang seperti ini itu tidak bisa saya melakukan gugatan atas dasar kehilapan. Kenapa? Karena kehilapan itu terjadi karena saya yang menyebabkan sendiri itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah seperti yang disebutkan di pasal 1322, ya, kehilapan yang menyangkut diri pihak lain, ya, dan ini sebenarnya sangat jarang terjadi, hilap tentang diri orang lain seperti itu. Nah, berikutnya adalah penipuan. Ya, jadi setelah kekerasan, setelah paksaan, ada tadi kehilapan, sekarang kita masuk penipuan. Nah, penipuan itu adalah suatu bentuk khusus dari kehilapan. Nah, jadi orang juga seringkali mengatakan kehilapan itu adalah adiknya penipuan. Ya, berarti kalau penipuan itu adalah kakak, ya, dari kehilapan. Ya, itu bentuk khusus dari kehilapan. Ya. Nah, berbeda dengan kehilapan, penipuan ini ada kalau gambaran yang salah ditimbulkan dengan sengaja oleh tipu muslihat pihak lain. Ya. Berbeda dengan tadi kalau kita bicara soal kehilapan, itu di situ tidak ada peran aktif dari pihak lawan. Misalnya penjual, dia tidak pernah mengatakan ayo ini pasti sekian, tidak. Kita sendiri ataukah mungkin kita menghitungnya juga atau penjual juga menghitungnya hanya dengan melihat menaksir bahwa kalau sekian pohon, kalau sekian luasnya hektar, sekian pohonnya. Nah, tidak ada maksud juga ya untuk mengatakan bahwa seperti ini. Jadi mereka tidak pernah selalu memberikan gambaran yang salah. Tergambar yang salah itu bukan karena menyengaja. Ya, kalau penipuan ini itu aktif. Jadi pihak lawan itu, pihak penjual itu aktif untuk menyampaikan sesuatu yang tidak benar sehingga saya menjadi memperoleh gambaran yang keliru. Nah, jadi di penipuan itu ada gambaran yang salah atau timbulnya gambaran yang salah itu atau kehilapan itu karena sengaja diciptakan oleh tipu muslihat oleh pihak lain. Nah, dalam bahasa lainnya mungkin dalam bahasa pidana disebutkan sebagai di situ ada kata-kata bohong. Bahkan di pasal tentang penipuan di situ adalah rangkaian kata-kata bohong. Jadi di situ ada sifat aktif dari orang atau pihak penjual atau pihak lainnya sehingga terjadi gambaran yang salah. Kalau tadi pada kehilapan itu tidak ada sifat aktif, tidak ada kebohongan, ya, tetapi hanya karena memang dia juga mungkin menghitungnya, ya dulu saya misalnya menabur benih di dalam empang ini 40.000 ekor benih udang. Lalu orang membelinya masih dibawa empang, masih dibawa dalam kolam, dia tidak mengangkat dan saya membelinya dengan harapan bahwa itu 40.000. Ternyata setelah itu banyak yang mati dan yang setelah diangkat hanya isinya 10.000 lah gitu atau berapa ribu dari ikan itu. Itu kehilapan. Tapi kalau penipuan memang ada keaktifan. Nah, Pak, mari beli, ini asli Pak. Kan biasanya seperti itu. Kalau kita biasanya dulu kalau di Makassar ini ya, teman-teman yang ada di tempat lain, ya kalau di Makassar dulu di pasar sentral itu sangat terkenal di situ dengan istilah pakapalat talang. Dalam bahasa Indonesianya itu adalah
orang yang selalu merasa dirinya dia berasal, ya selalu memberikan informasi bahwa dia itu adalah dari penumpang kapal tenggelam. Dan dia biasanya menjual jam tangan, menawarkannya, oh ini asli ya, dengan logat-logat Malaysianya. Ya saya kadang-kadang, loh Bapak ini hebat ya, dalam keadaan kapal tenggelam Bapak masih sempat menyelamatkan jam tangan. Itu ya. Akhirnya biasanya tidak jadi menipu saya karena dengan ucapan-ucapan yang menyindir seperti itu. Nah, jadi dengan kata lain, harus ada hubungan kausal antara penipuan dan terjadinya perjanjian. Nah, jadi justru bahkan penipuan inilah atau kata-kata bohong inilah yang menjadi motif terjadinya perjanjian. Nah, jadi pihak yang ditipu itu tidak mungkin akan mengadakan perjanjian kalau tidak dilakukan dengan tipu muslihat. Nah, maka itu bisa membatalkan perjanjian. Pak, ini asli Pak. Misalnya HP-nya ini ya di luarnya tertulis Samsung, ternyata dia HP ya Cina misalnya, ya cinceng misalnya, tetapi di luarnya adalah ya. Kita yang tidak tahu seperti itu, kita langsung membelinya saja, apalagi dibumbui dengan bumbu yang luar biasa. Oh ini asli Pak, ini seperti ini, fitur-fitur yang dimiliki apa segala macam itu. Padahal dia sendiri tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar, ada kebohongan. Inilah yang dimaksud dengan penipuan. Ya, atau misalnya dia mau jual mobilnya itu sudah kilometernya sudah 100 kilometer, lalu dengan minta bantuan kepada bengkel. Dia datang kepada bengkel agar memutar balik sampai dengan 25.000 kilometer, sehingga terkesan bahwa mobil itu mobil baru atau belum terlalu lama digunakan. Nah, jadi sekali lagi penipuan itu adalah kehilapan sesungguhnya yang timbul dengan sengaja, yang dilakukan dengan tipu muslihat oleh pihak lain. Nah, kemudian kita lihat ya unsur yang berikutnya ya, bahwa di Belanda itu ini ingin saya tambahkan lagi bahwa di Belanda sesungguhnya mendiamkan suatu hal tertentu itu juga bisa merupakan penipuan kalau menurut persyaratan yang pantas dalam pergaulan masyarakat. Dia harus bicara dan dia diam, bahkan dia wajib bicara dan dia diam, maka itu dianggap di Belanda itu sebagai suatu penipuan. Misalnya harusnya dia ketika orang mengatakan, Pak, ini abad ke-17 ya. Ya, kalau dia tahu bahwa itu bukan abad ke-17, harusnya dia ngomong, bukan Pak, itu abad ke-21 itu Pak. Oh ini dari Jepang Pak ya. Oh bukan Pak, itu JNP, itu sebenarnya itu dari JNP Ponto. Harusnya ngomong seperti itu. Ketika dia tidak ngomong seperti itu, padahal dia wajib bicara, maka itu bukan dianggap sebuah kehilapan, tetapi dianggap sebagai sebuah penipuan. Nah, kemudian tadi sudah dengan paksaan ya, bedreiging itu tadi ya, atau geweld atau kekerasan. Nah, sekarang ada lagi yang disebut dengan penyalahgunaan keadaan, ya. Nah, penyalahgunaan keadaan. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin ada yang terlupa tadi ketika saya menjelaskan tentang paksaan atau ancaman itu tadi, bedreiging, ya. Nah, kalau mengancam sesuatu dengan hal yang melanggar hukum, itu masuk kategori cacat kehendak, masuk kategori tidak ada sepakat. Tetapi kalau sesuatu yang diancamkan itu ya adalah yang sesuai dengan hukum, maka itu tidak apa-apa. Ya, misalnya begini. Kalau kamu tidak mau bayar utangmu, ya, maka saya akan membakar rumahmu. Berarti itu ancaman. Ya, kenapa? Karena mengancam membakar rumah itu adalah sesuatu yang tidak diperkenankan oleh hukum. Tetapi kalau dia mengatakan kalau kamu tidak mau ya menandatangani kontrak ini, ya maka saya akan menggugat kamu di pengadilan untuk utang-utang kamu yang belum kamu lunasi. Nah, itu tidak boleh digunakan sebagai alasan
untuk mengatakan saya tanda tangan itu Pak karena saya diancam mau digugat. Ya, menggugat itu adalah hak bagi setiap orang dan itu ada dasarnya. Kita tidak boleh menghalangi orang untuk melakukan gugatan. Sehingga ini tidak bisa. Kalau kamu tidak mau bayar utangmu, tidak mau tanda tangi, saya ancam kamu, saya akan gugat kamu, mohonkan kamu untuk dilakukan kepailitan. Ini bukan paksaan. Kenapa? Karena menggugat pailit, menggugat di pengadilan itu sesuatu yang diperkenankan oleh hukum. Nah, kemudian saya masuk ke ketentuan mengenai penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden atau orang menyebutnya sebagai undue influence. Apa sesungguhnya sih penyalahgunaan keadaan? Nah, penyalahgunaan keadaan ini terjadi jika orang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pihak lain itu karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, ya, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman, itu tergerak untuk melakukan suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya itu ia harus mencegahnya. Nah, ini seringkali kita memang belum melihat hal yang seperti ini ya. Banyak dilakukan di pengadilan. Untuk gugatan tentang penyalahgunaan keadaan ini baru sedikit orang yang melakukan gugatan. Padahal sebenarnya penyalahgunaan keadaan ini sangat banyak terjadi di masyarakat. Nah, penyalahgunaan keadaan itu ada dua. Ya, penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi atau seringkali disebut sebagai ekonomi seoverweg itu ya. Ya, jadi misbruik van omstandigheden van ekonomische overweg dan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan kejiwaan atau psikologi atau misbruik van omstandigheden omdat geestelijke overweg itu. Nah, jadi itu. Nah, yang mana sih yang disebut dengan penyalahgunaan karena keunggulan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi. Nah, ini memang kadang-kadang agak sedikit sulit dibedakan. Saya masuk dulu dengan contoh saja. Saya tidak mungkin kalau dengan contoh kita akan lebih cepat paham dibandingkan kalau saya menjelaskannya dengan deskripsi seperti itu, uraian yang seperti itu. Misalnya ya seorang dokter ya datang ke seorang pasien datang kepada seorang dokter ya, tetangganya yang dokter. Nah, lalu kemudian dokter ini sebenarnya sangat ingin memiliki tanah saya gitu ya, sangat ingin memiliki tanah saya, tapi saya tidak mau menjual tanah saya. Nah, lalu kemudian ya anak saya sakit, saya bawa ke dokter. Saya bukan orang yang punya banyak uang, tapi saya punya banyak tanah. Nah, lalu dokter ini mungkin dia pikir, ini kesempatan untuk membeli nanti tanahnya Pak Anwar. Coba deh, saya punya kiat untuk memaksa Pak Anwar itu untuk menjual tanahnya. Nah, lalu saya ditanya, Pak Anwar, ini anak ini harus segera dioperasi loh. Wah, maaf dok, saya tidak punya banyak uang, saya tidak punya uang untuk saat ini. Ya mungkin kalau untuk beberapa hari atau beberapa minggu diberi waktu saya bisa. Oh tidak bisa Pak, kalau tidak dioperasi hari ini paling lambat besok ya anak bapak bisa meninggal. Waduh, hati siapa orang tua yang tega anaknya meninggal? Tentu kita semua tidak ada yang tega anak kita meninggal. Nah, lalu ya saya tidak punya uang dok, benar saya tidak punya uang dokter. Tapi kan Pak Anwar punya tanah. Wah, saya bilang tidak bisa dok karena tidak bisa dijual. Ya terserah Pak Anwar mau pilih nyawa anak atau mau pilih tanah seperti itu. Saya sudah mulai digodok ini ya kejiwaan saya oleh dokter. Saya bilang ya boleh kalau begitu dok, apa boleh buatlah gitu ya. Ya saya jual deh 1 miliar. Aduh 1 miliar tidak bakaran deh, saya hanya mau membeli itu kalau 500 juta. Ya, dan ini harus segera dioperasi. Padahal sesungguhnya tidak mungkinlah juga anak saya itu dioperasi. Mungkin masih ada kesempatan, tapi
dokternya menekan dengan cara seperti itu. Ya Pak Anwar, saya bisa siapkan uang ini ya, 500 juta malam ini untuk biaya operasi anak Anda. Akhirnya saya setuju karena saya tidak ingin kehilangan nyawa anak saya. Bolehlah saya kehilangan harta tapi jangan kehilangan nyawa anak saya. Akhirnya saya menyetujui ini. Ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis atau karena keunggulan kejiwaan. Nah, jadi berkaitan dengan keunggulan psikologis di sini bahwa ada dua syaratnya. Pertama, ada ketergantungan dari pihak lemah yang disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai keunggulan psikologis. Jadi saya tadi dalam keadaan lemah, dalam keadaan posisi lemah, dan ini dimanfaatkan oleh dokter. Ya, kemudian yang kedua, adanya kesukaan psikologis yang luar biasa antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Jadi itu syaratnya seperti itu. Jadi pihak dokter di sini menyalahgunakan ya keadaan ya, sehingga saya terpaksa melakukan tindakan hukum yang tidak bijaksana dan malah merugikan diri saya sendiri seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis. Kemudian psikologis. Nah, kemudian penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi. Ya, saya katakan tadi ini sebenarnya agak tipis-tipis loh ya bedanya. Nah, contohnya seperti ini. Saya pegawai dari sebuah perusahaan. Nah, kemudian direktur saya sangat menginginkan, contoh yang sama tadi, menginginkan tanah saya. Saya katakan tidak dijual Bu Ibu, ya misalnya Ibu direktrisnya itu ya, saya tidak jual Bu tanah itu tanah warisan. Oh Pak Anu, ya lalu dengan nada-nada yang tidak terlalu indah gitu ya dokternya, pimpinan saya atau direktur saya itu mengatakan, Pak Anwar sekarang posisinya apa? Oh saya manajer keuangan Ibu. Oh manajer keuangan ya, senang dengan posisi itu. Oh, atau masih mau dengan posisi itu. Nah itu padahal dia sudah memulai dengan menanyakan mau ndak menjual tanah saya. Mau menjual tanahnya enggak Pak. Pak Anwar sekarang posisinya kan direktur keuangan ya, mau ndak menjual, masih mau dengan posisi itu, masih senang bekerja di sini ya. Nah, seperti itu kan seolah-olah ada ancaman, tapi sekali lagi berbeda dengan ancaman dengan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi tadi. Nah, sekali lagi saya katakan ini kadang-kadang memang agak sulit untuk membedakan itu apa sih sesungguhnya, tetapi yang paling tidak kita bisa melihat bahwa ada dua juga syaratnya untuk keunggulan ekonomi, yaitu bahwa satu pihak dalam perjanjian yaitu lebih unggul dalam bidang ekonomi. Ya, jadi saya hanya pekerja biasa lah, atau misalnya manajer seperti itu, yang satunya adalah direktur. Kemudian yang kedua, bahwa pihak lain itu terdesak melakukan perjanjian yang bersangkutan seperti ini karena keunggulan ekonomi, atau juga misalnya saya sangat membutuhkan uang, terpaksa saya harus menjual, dia tahu oh ini orang sangat butuh, lalu dia katakan ya saya mau kalau 100 juta, padahal harga tanah saya itu 1 miliar ya, karena saya harus menutupi itu, ada kepentingan yang harus sangat mendesak, misalnya tadi ada anggota keluarga yang harus dioperasi dan kalau saya tidak mendapatkan uang, ya anak saya atau keluarga saya bisa meninggal, ya lalu kemudian dia memanfaatkan posisi itu yang disebut juga dengan bisa masuk dalam keunggulan ekonomi seperti itu. Nah, apapun dia, ya apakah itu karena paksaan atau di Belanda sekarang ini juga tidak lagi memakai istilah paksaan, tapi dia memakai ancaman. Ya, jadi Belanda itu sekarang juga kehilapan itu sudah dikeluarkan dari BW sebagai faktor yang menyebabkan sepakat itu menjadi tiada. Sekarang ini hanya 3. Yang pertama itu di Belanda adalah ancaman atau bedreiging. Ya, kemudian kedua adalah bedrog atau penipuan. Jadi kehilapan sudah tidak ada lagi, dwaling tidak ada lagi, karena dianggap dwaling itu adalah adik dari bedrog, adik dari penipuan. Dan yang ketiga itu adalah misbruik van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan. Jadi sisa 3 di Belanda. Kalau kita di Indonesia masih menggunakan 4. Yang pertama itu adalah paksaan, yang kedua kehilapan, yang ketiga adalah penipuan, dan yang keempat adalah penyalahgunaan keadaan.
Kemudian kita lihat bahwa untuk yang keempat ini, ya, untuk yang keempat ini, syarat ini kalau ya itu terpenuhi, ya, apakah perjanjian itu dibuat karena paksaan atau sekarang yang istilah benarnya adalah ancaman, apakah perjanjian itu dibuat karena kehilapan, apakah perjanjian itu dibuat karena penipuan atau karena penyalahgunaan keadaan. Keempat-empatnya ini menjadi dasar untuk melakukan pembatalan perjanjian. Jadi salah satu di antara keempat ini ada pada timbulnya perjanjian, ya, maka ini bisa dilakukan gugatan di pengadilan sebagai dasar untuk membatalkan perjanjian. Ya, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan tentang unsur yang kedua dari syarat lahirnya perjanjian atau syarat sahnya perjanjian, yaitu unsur kecakapan di dalam bertindak. Demikian, ya, saudara-saudaraku, demikian teman-teman. Ya, nanti ya semoga ada manfaatnya buat saudara-saudara sekalian, ya, dan nanti bisa dilihat kalau ini sudah tidak ada di Facebook, Bapak Ibu boleh melihatnya pada channel YouTube saya, yaitu tentang BHP, Bincang Hukum Perdata dengan Anwar Burahima. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga bermanfaat buat kita semua. Makasih.